Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kelanjutan dari materi pada video sebelumnya. Di sini ada contoh diagram IR. Ada entitas mahasiswa dan ada entitas mata kuliah. Dan di sini ada relasi namanya pilih. Di entitas mahasiswa ada atribut NIM, nama, alamat, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Dan di entitas mata kuliah ada atribut kode mata kuliah, SKS, dan nama mata kuliah. Atribut di sini digambarkan dengan gambar elips. Pada slide berikutnya untuk atribut itu tidak digambarkan dengan menggunakan gambar elips, hanya ditulis saja. Dan jangan lupa untuk primary key untuk entitas mahasiswa, primary key-nya NIM. Untuk mata kuliah, primary key-nya kode mata kuliah, itu jangan lupa dikasih tanda. Tandanya bisa dengan garis bawah atau dikasih bintang di depannya. Nah, berikutnya ada contoh lagi penggambaran IRD dengan dua entitas, yaitu ada entitas mahasiswa, titik-titik mata kuliah, pelanggan, titik-titik barang, nasabah, titik-titik rekening, anggota, titik-titik buku, pegawai, titik-titik pinjaman. Nah, jangan lupa diisi relasinya, yaitu menggunakan kata kerja dasar. Contohnya misalkan mahasiswa pilih mata kuliah, pelanggan beli barang, nasabah buka rekening, anggota pinjam buku, pegawai pinjam pinjaman atau lakukan pinjaman. Yang penting relasinya menggunakan kata kerja dasar dan entitasnya menggunakan kata benda. Selanjutnya pemetaan atau mapping. Yang dimaksud dengan pemetaan adalah asosiasi pemasangan sejumlah entiti dengan entiti lainnya dalam kelompok relasi. Pada relasi biner, yaitu relasi antara dua kelompok entiti. Pemetaan antara sejumlah entiti dapat dibedakan menjadi yang pertama ada satu ke satu atau one to one. Setiap elemen dari entiti pertama tepat dipasangkan dengan satu elemen dari entiti kedua. Demikian sebaliknya. Jadi entiti yang pertama dipasangkan dengan entiti yang kedua. Jadi satu persatu. Jadi tidak ada yang double. Itu one to one. Selanjutnya satu ke banyak atau banyak ke satu, atau one to many atau many to one. Setiap elemen dari entiti pertama dipasangkan dengan beberapa elemen dari entiti kedua, dan setiap elemen dari entiti kedua tepat dipasangkan dengan satu elemen dari entiti pertama. Saya ulangi, setiap elemen dari entiti pertama dipasangkan dengan beberapa elemen dari entiti kedua, dan setiap elemen dari entiti kedua tepat dipasangkan dengan satu elemen dari entiti pertama. Demikian juga sebaliknya. Ini contohnya, satu elemen dipasangkan ke satu atau lebih elemen yang kedua. Contohnya di sini Abdul ke R01, Markum ke R01, Kumkum ke R02.
Contoh di bawahnya lagi. K01 ke Santi, K03 ke Santi, K02 ke Santo. Jadi one to many. Di sini ada dua, R01 dua yang ditunjukkan. Terus di sini yang di bawahnya Santi juga dua yang ditujukan. Jadi one to many atau many to one. Sama, one to many atau many to one. Selanjutnya banyak ke banyak atau many to many. Setiap elemen dari entiti pertama dipasangkan dengan beberapa elemen dari entiti kedua, dan setiap elemen dari entiti kedua juga dipasangkan dengan beberapa elemen dari entiti pertama. Di sini contohnya. Abdul ke Basuki, Markum ke Basuki, Kumkum ke Paijo. Selanjutnya BBD ke Santo, PTI ke Susan, OA ke Santi. Oke, saya revisi sedikit ya. Untuk Abdul bisa mengambil Dr. Basuki dan Dr. Paijo. Berarti ini many. Sedangkan Dr. Basuki bisa diambil oleh pasien Abdul dan pasien Markum. Jadi di sini relasinya many to many. Contoh di bawahnya, PBD, mata kuliah PBD bisa diambil oleh dua mahasiswa, Santi dan Santo. Sedangkan untuk Santi bisa mengambil mata kuliah PBD dan OA. Berarti relasinya many to many. Kita lanjutkan transformasi model data dengan menggunakan diagram IR ke basis data fisik. Untuk melakukan transformasi model data dengan menggunakan diagram IR atau Entity Relationship Diagram ke dalam basis data fisik dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, setiap himpunan entitas nantinya akan menjadi atau diimplementasikan menjadi sebuah tabel atau file. Yang kedua, dalam proses menjadikan himpunan entitas tersebut menjadi sebuah tabel atau file akan dilakukan terlebih dahulu transformasi diagram IR ke LRS atau Logical Record Structure dengan ketentuan sebagai berikut. Sebuah himpunan atau relasi atau relationship kadang disatukan, kadang dipisah dengan himpunan entitasnya. Sangat tergantung pada kardinalitas atau cardinality atau tingkat hubungan antara satu himpunan entitas dengan satu himpunan entitas yang lainnya. Apakah one to one, one to many, atau many to one, ataukah many to many. Jika kardinalitas relasinya adalah one to one, maka pedoman penggabungannya adalah himpunan relasi akan digabungkan ke arah weak entity. Apabila dia weak, ke entity yang membutuhkan referensi atau ke entity dengan jumlah atribut yang lebih sedikit. Setiap entity akan diubah ke bentuk sebuah kotak dengan entity berada di luar kotak dengan atribut berada dalam kotak. Contohnya seperti ini. Ada entitas pegawai, atributnya NIP, tanggal lahir, dan status. Ditransformasikan ke relasi menjadi nama entitasnya di atas, di dalam kotaknya itu hanya ada atribut NIM, tanggal lahir, dan status. Contoh lagi, ada entitas pemasok,
Atributnya kode pemasok, nama pemasok, alamat pemasok, dan telepon pemasok. Ditransformasikan ke relasi, nama entitasnya berada di luar kotak. Di dalam kotaknya hanya ada atribut. Ada kode pemasok, nama pemasok, alamat pemasok, dan telepon pemasok. Jangan lupa primary key-nya dikasih garis bawah. Sebuah relationship kadang disatukan, kadang dipisah. Ditentukan oleh cardinality atau tingkat hubungan. Apakah dia one to one, one to many, atau many to many. Yang pertama, transformasinya apabila cardinality-nya one to one. Pilih salah satu. Apakah dia mau ke kiri atau ke kanan. Pedomannya tadi sudah dibilang bahwa ke arah weak entity apabila dia weak entity. Selanjutnya ke entity yang membutuhkan referensi dan atau ke entity dengan jumlah atribut yang lebih sedikit. Contohnya di sini ada pegawai punya jabatan. Transformasinya ke arah pegawai karena pegawai lebih membutuhkan referensi daripada jabatan. Maksudnya apa? Nanti di pegawai ada kode jabatan. Setelah ditransformasi ke relasi menjadi seperti ini. Ada relasi pegawai, ada atributnya NIP, nama, alamat, tanggal lahir, status, gaji pokok, dan kode jabatan. Ada relasi jabatan, atributnya ada kode jabatan, tunjangan, dan deskripsi. Kode jabatan ini karena transformasinya ke arah pegawai, maka primary key yang ada di relasi jabatan, yaitu kode jabatan, itu masuk atau berada di dalam relasi pegawai. Selanjutnya transformasi one to many. Apabila transformasinya one to many, itu pasti pilih ke arah many. Contohnya seperti ini. Ini relasinya many to one, arah transformasinya ke arah many. One to many, arah transformasinya ke arah many. Pedoman penggabungannya tidak perlu melihat jumlah atribut yang lebih sedikit, selalu digabung ke arah many. Contohnya, pegawai punya jabatan. Tingkat hubungan kardinalitasnya many to one. Jadi arah transformasinya ke arah many, yaitu ke arah pegawai. Setelah jadi relasi, maka gambarnya seperti ini. Jangan lupa primary key yang ada di relasi jabatan itu masuk ke dalam relasi pegawai sebagai foreign key. Selanjutnya transformasi many to many. Relationship-nya berdiri sendiri seperti pada diktat, yaitu relasi sendiri dan entitasnya sendiri-sendiri. Jadi apabila ada dua entitas dihubungkan dengan satu relasi, maka transformasinya masing-masing. Ada 3 relasi nantinya. Pedoman transformasi, tiap entity menjadi sebuah LRS. Jadi kalau ada 3 seperti ini, maka LRS-nya juga ada 3. Relationship juga menjadi sebuah LRS. Jadi ada 3 LRS. Arah panahnya ke arah relasi. Relasi jadi tabel yang ini. Jadi ke arah tengah. Ini contohnya. Nota isi barang. Cardinality-nya many to many. Jadi
Kalau digambarkan ke relasinya seperti ini. Arah panahnya ke isi, dari nota ke isi, barang ke isi. Nota ngasih nomor nota ke isi, barang ngasih kode barang ke isi. Jangan lupa yang dikasih adalah primary key-nya.